Pada pagi hari tanggal 25 April tahun 2005, terjadi kecelakaan kereta api cepat milik West Japan Railway Company di kota Amagasaki, prefektur Hyogo, negara Jepang. Kala itu, kereta cepat yang membawa 7 gerbong berisi kurang lebih 700 penumpang ini berangkat dari stasiun Takarazuka, kota Takarazuka, prefektur Hyogo, menuju stasiun Domyoji, kota Fujidera, prefektur Osaka. Masinisnya masih sangat muda, usianya baru berusia 23 tahun, yakni Ryujiro Takami yang baru bekerja selama 11 bulan. Singkat cerita, setelah melintasi rute padat, kereta berhenti di stasiun Itami. Sayangnya Takami gagal menghentikan kereta tepat di peron, yakni area tempat penumpang naik dan turun. Bisa dibilang keretanya melewati posisi berhenti yang seharusnya sejauh 40 meter. Akibatnya, Takami harus memundurkan kereta supaya seluruh gerbong bisa pas dengan peron dan penumpang bisa naik maupun turun. Proses memundurkan kereta ini memakan waktu sekitar 1 menit 30 detik dan sialnya hal ini membuat kereta terlambat. Mengetahui kereta akan terlambat selama 1 menit 30 detik bahkan lebih, Takami tentu saja sangat gugup dan sangat tertekan. Ia merasa terbebani karena bagaimanapun dalam sistem transportasi Jepang, terlambat termasuk kesalahan yang sangat fatal. Khususnya di perusahaan tempatnya bekerja, hukumannya bisa sangat berat, yakni dikirim ke tempat pelatihan kedisiplinan yang terkenal sangat keras, dan pelatihan ini bisa dibilang sangat memalukan bagi masinis. Pada titik ini, Takami memutuskan untuk melajukan keretanya secepat mungkin supaya tidak terlambat. Waktu terus berlalu, stasiun Amagasaki hanya berjarak sekitar 400 meter lagi. Namun siapa yang akan menyangka tragedi mengerikan seketika terjadi. Ketika kereta melintasi tikungan yang sangat tajam, kecepatannya mencapai sekitar 116 km per jam. Ini hampir 2 kali lipat dari batas kecepatan yang ditetapkan di tikungan tersebut, yakni sekitar 70 km per jam saja. Maka tak heran apabila pada akhirnya roda kereta keluar dari rel dan 5 dari 7 gerbong yang ada berakhir tergelincir. Mengerikannya, gerbong ke-1 dan ke-2 meluncur cepat dan menghantam sebuah bangunan apartemen 9 lantai yang jaraknya tak jauh dari rel kereta api. Bagian yang dihantam kereta bukanlah unit hunian, melainkan ruang utilitas, tempat parkir sepeda, dan ruangan kosong yang tidak digunakan. Untungnya saat kecelakaan terjadi, tidak ada seorang pun yang berada di area gedung. Apalagi kecelakaan terjadi pada hari Senin, jadi tak ada penghuni apartemen karena mereka sudah beraktivitas mulai dari sekolah hingga bekerja. Di sisi lain, meski bagian bawah gedung rusak parah, gedung tidak runtuh. Sederhananya, gedungnya sangatlah kuat. Hal ini sebenarnya tak mengherankan karena pada dasarnya bangunan di Jepang umumnya dibangun dengan standar yang sangat ketat. Karena rata-rata bangunan yang dibuat harus tahan gempa. Nah, secara tidak langsung, bagusnya standar pembangunan di Jepang berhasil mencegah korban jiwa tambahan karena jika gedung sampai runtuh, korban jiwa bisa bertambah banyak. Terlepas dari itu semua, suara dentuman yang sangat keras dan guncangan yang tercipta mengagetkan warga sekitar. Dengan cepat pihak berwenang dihubungi, termasuk petugas penyelamat. Sayangnya, proses penyelamatan sangatlah sulit karena gerbong menancap ke dalam bangunan dan tertimpa reruntuhan. Banyak korban baru berhasil dievakuasi lebih dari 24 jam kemudian. Dan proses pembersihan kecelakaan serta mengevakuasi korban yang terjebak di bagian paling dalam membutuhkan waktu berhari-hari. Akibat kejadian naas ini, 107 orang dinyatakan tewas termasuk masinisnya dan 562 lainnya mengalami luka-luka. Kebanyakan lukanya ringan, hanya puluhan saja yang lukanya serius. Menurut pihak berwenang, penyebab utama kecelakaan adalah kesalahan masinis. Kereta melaju sangat cepat melebihi batas kecepatan yang hanya 70 km per jam saja, dan parahnya masinis tak ada sedikit pun usaha atau niatan untuk mengurangi kecepatan saat memasuki tikungan. Faktor lainnya adalah masinisnya kurang berpengalaman. Selain itu, perusahaan tempatnya bekerja memiliki peraturan yang terlalu ketat sehingga membuat para pekerja mendapat tekanan yang luar biasa. Bayangkan saja, telat 1 detik saja, hukuman siap menanti. Nah, setelah kecelakaan ini, banyak perusahaan kereta api mulai memperbaiki sistem kerja untuk tidak lagi memberi tekanan pada para pekerja, namun tetap tepat waktu. Selain itu, di banyak jalur kereta api mulai dipasang automatic train control, yakni sistem otomatis yang digunakan dalam dunia perkereta apian untuk mengawasi, mengontrol, dan mengatur pergerakan kereta api secara aman dan efisien. Misalnya, ATP akan secara
secara otomatis mengerem kereta api jika masinis tidak mematuhi sinyal, batas kecepatan, atau jarak aman terhadap kereta di depannya.